Oke guys, kali ini saya mau ngajak kita semua melihat bagaimana keseharian kita kalau sebagai konten kreator ya. Jadi kalau kita sudah punya waktu luang, santai, misalnya dari marketing kosong santai, ya kita tinggal jalan ke lapangan, cari materi konten dia ya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi konten kreator tuh gak susah sebenarnya ya. Apalagi cuma bikin video pendek-pendek 1 menit 2 menit, itu sebenarnya simpel banget. Nah, biasanya saya jalan ke lokasi-lokasi ya seperti begini. Nah, contoh misalnya di project ini lagi mulai pembangunan lagi yang sebelah sini. Nah, bisa bikin konten tuh pembersihan di plat lantai 2-nya. Nah, bagaimana pembersihan di baloknya, misalnya bisa, itu sudah satu konten. Atau bagaimana buat scaffolding yang baik dan benarnya, penyangga untuk supaya backcastingnya kokoh ketika ngecor tidak lendut. Itu kan juga bisa jadi satu konten ya. Jadi sebenarnya kalau kita rajin ke lapangan keliling, itu mau bikin konten apa aja pasti ada sebenarnya yang bisa kita kontenkan ya. Jadi ini motivasi bagi kita semua yang mau jadi konten kreator ya, sisihkan aja waktu sedikit. Nah, kalau ada panas-panas begini tetap jalan di lapangan ya, jangan menyerah. Terus kita lihat, nah di sini yang ada tukang kerja misalnya 3 unit ini, kita bisa bikin konten banyak. Tuh lagi pengajian, Anda kalau bisa ikut naik ke atas, lihat proses pengajian yang baik dan benar gimana, bikin formula ajian yang bagus gimana, atau material ajian apa yang paling bagus yang bisa cocok kita pakai. Itu kan bisa jadi satu konten ya. Kemudian apa lagi tuh? Nah, itu lagi ngaji juga ya. Nah, di sini ada pekerjaan pasang plafon. Nah, kalau Anda mau bikin konten pasang plafon, proses tahapan dari awal sampai akhir juga jadi satu konten. Toh cuma 1-2 menit kita bikin kontennya kan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini. Nah, misalnya ini kamar mandi, mau persiapan pipa-pipa yang harus kita siapkan sebelum pasang keramik. Semua pipa-pipa, kloset pembuangan atau listrik, kabel bisa jadi satu konten dia kan. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan konten dia guys ya. Nah, ini saya ajak lagi yang lainnya. Jadi tidak rumit. Lagi bikin acian ya. Iya. Mau bikin acian caranya gimana, bisa tuh dimasukin aja ember yang isi aciannya sampai puingnya hilang, jadi satu konten dia kan. Nah, ini ada apa lagi nih? Bikin apa tuh Pak? Mau plester? Kepalaan? Belum. Nah, kalau misalnya mau bikin plesteran, bikin kepalaannya, bisa jadi satu konten dia guys. Jadi yang penting kita rajin jalan aja guys. Nih saya coba ajak ya. Kalau masuk ke dalam juga masih banyak tuh. Kalau mau masuk ya, coba kita lihat jalan-jalan sekalian ya. Jadi kalau kita mau bikin konten sebenarnya tidak rumit, yang penting Anda rajin aja jalan-jalan ke lapangan dia guys. Nah, seperti ini kita coba jalan ini ya. Nah, seperti ini bisa jadi satu konten nih. Nah, kalau mau letak besi untuk jangka panjang harus ada alasnya sebenarnya. Ini mungkin karena mau langsung dipakai ke atas kan. Nah, jadi nggak ada alas langsung. Jadi kalau mau simpan besi yang baik dan benar, Anda kasih alas ya. Nah, ini jangan dicontoh. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini lagi apa ini? Lagi ngerapikan. Nah, tinggal Anda jalan aja, tak ada yang susah. Nah, gimana buat tembok biar rapi, mulus, tidak gelombang. Setelah diaci, diamplas. Nah, seperti begini ya, diamplas sampai halus, tidak bergelombang. Makanya kita selalu pakai AK atau TR3, AK100 atau TR30. Nah, dia enak, diaci langsung tinggal diamplas saja sampai halus dia ya. Kemudian kita lihat lagi. Ya sebenarnya satu hari mau bikin 5 konten, 10 konten juga bisa. Yang penting rajin dia. Nah, contoh inspirasi rumah dengan luas tanah 8x19 meter dengan tipe semen 1 2 lantai. Ini dia ya, carport bisa 2 mobil. Contoh aja guys ya. Nah, di lantai bawah ini kita bisa bikin 2 kamar juga di bawah. Nah, ini kamar ada kamar mandi tengah untuk sharing di bawahnya. Nah, terus ada sisa tanah besar seperti begini. Nah, jadi masih enak sisa tanah besar. Jadi ini bisa jadi konten inspirasi desain rumah 2 lantai untuk kaum muda ya. Nah, kita lihat ya. Nah, naik dia langsung kamar utama. Nah, ini dia kamar utama. Ini ada kamar mandinya. Nah, jadi posisinya bisa inspirasi kamar mandi, posisi ukuran untuk 2x3, wastafel, kloset sama shower yang sisi dalam dia ya. Nah, ini bisa untuk lemari. Jadi banyak bisa kita bikin kontennya ya, seperti begini ya. Kalau Anda masih mau jalan, ayo aku temani jalan lagi ya. Ini jadi video panjang hari ini ya. Jadi inilah keseharian kita. Jadi konten kreator
sering keliling lapangan, tanya-tanya tukang, cari-cari ilmu di konten kreator lainnya atau inspirasi-inspirasi lainnya. Nah, kita kasih lihat ya. Oke, apalagi yang bisa kita jadikan konten atau inspirasi kanopi. Nah, ini kanopi yang pakai talang di depan ya. Nah, itu dia. Ini rumah orang, kalau nggak kita bisa masuk juga tuh. Nah, kita lihat lagi di sini apa pekerjaan. Jadi tugas kita cuma jalan-jalan doang sebenarnya. Sama pegang HP, nggak perlu edit-edit. Nah, ini pekerjaan apa kita lihat. Lagi ngapain tuh bang? Oh, sudutnya ya. Mau pasang sudutan ya? Nah, ini mau pasang sudutan dalam. Nah, bisa jadi satu konten. Ini sudut luar sudah pasang. Nah ya, sudah pasang. Jadi banyak hal yang bisa kontenkan ya kalau kita rajin ya. Coba kita lihat lagi ya kemana. Kemarin yang biotank sudah ini ya. Kemarin kita bikin kontennya. Sebenarnya hampir semua konten dalam bangun rumah itu, terutama Anda mau jadi kontraktor atau developer, semuanya sudah saya posting ya. Jadi sisa konten kita adalah pengulangan aja sifatnya. Nah itu dia, kita lihat lagi. Nah, itu dia roster, macam-macam roster ya. Setiap rumah kita selalu ada rosternya. Ini ciri khas kita. Ini mau kontenkan apa lagi, tinggal jalan aja guys. Proses pemasangan roster batu kerawang yang baik dan benar bisa jadi satu konten juga. Kemudian apa lagi kita lihat. Ini banyak nih nanti. Lagi pasang AC juga kalau nggak salah itu. Coba kita lihat ya. Ini baru menit ke 6:42. Jadi sebenarnya kita cukup luangkan 10 menit aja, konten sudah banyak ya guys. Nah, bisa tips bikin kanopi beton yang baik dan benar. Nah, ini sudah ada kita cor lantai sama pondasinya kemarin ya. Kalau dijadikan konten juga bisa. Ayo kita lihat lagi. Nah, pemipaan untuk AC semua juga bisa. Oke. Ini sudah tak banyak ya, udah rangka pasang plafon. Kalau kita mau kontenkan AC juga bisa nih. Nih lagi pekerjaan AC. Cuman AC memang nggak saya pelajari ya, karena kadang waktunya nggak dapat kita. Kemudian di sini ada apa lagi tuh? Ini dia tembok belakang. Jadi Anda bisa bikin konten inspirasi tembok belakang supaya tidak flat. Biasa kan orang cor rata, acian rata aja kan. Jadi Anda tambahkan tali air seperti begini supaya lebih variatif. Jadi bisa menyamakan juga kalau misalnya ada gelombang-gelombang sebenarnya ya. Jadi fungsi tali airnya juga banyak, nambah estetika juga, dan ini pekerjaannya gampang. Anda tinggal kontenkan aja dia ya. Jadi kalau mau bikin konten kreator, jadi konten kreator itu tak rumit sebenarnya. Yang penting kita rajin jalan-jalan aja ya. Ini ada apa lagi nih? Oh, ini kamar pembantu semua ya. Ya, ini kamar pembantu semua. Pemipaan kalau Anda mau kontenkan, listrik juga Anda mau dikontenkan juga bisa ya. Nah, kalau di lantai 2 lebih banyak lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu kehidupan kita sebagai konten kreator. Intinya rajin aja jalan-jalan ke project, belajar ilmu dari konten kreator lainnya, atau di artikel Google lainnya, ataupun tanya-tanya tukang lainnya maupun tim project ya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Oke,